kita akan kejar itu. Dan termasuk kemarin yang ada hiruk pikuk katanya ada uangnya itu dititipkan di pengacara. Jadi tagih dong, kembalikan ini. Kalau memang itu ada uangnya seperti itu. Jangan cuman lempar batu sembunyi tangan. Jangan cuman speak doang. Ya buktikan aja. Kalau memang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan, tagihlah. Kasihan ini orang-orang ini. Abang, berarti laporannya itu sudah sampai mana bang? Kami itu laporkan sudah 2 tahun lalu dan Polda mengeluarkan surat SP2 Lit menghentikan penyelidikan. Dengan alasan apa bang? Ya alasannya tidak cukup bukti bahwa itu sudah dilakukan penuntutan. Itu loh. Itu yang kami terima kemarin. Makanya kami sedang berjuang juga bagaimana supaya berkas perkara ini diperiksa ulang, gelar perkara khusus di Mabes Polri, atau semua laporan-laporan menyangkut dengan PT Kemenkam atau Sanjay itu ditarik ke Baris Krim semua supaya dibuka kembali. Tapi menurut dugaan abang seperti apa sih mungkin sampai adanya perhentian penyelidikan itu sendiri bang? Ya kalau kami jelas tidak terima karena secara bukti kuat dia melakukan penipuan, penggelapan, bahkan pencucian uang itu. Menurut kami itu kuat buktinya. Dia memberikan rangkaian kata-kata menjanjikan akan mendapatkan bonus sehingga orang sampai jual mobil atau sepeda motor ikut bergabung di situ karena dijanjikan untung yang sangat besar. Saya bilang dia pengecut. Undanglah member-membernya kalau memang itu. Kalau dia bilang rugi-rugi seperti apa? Badan usahanya aja sudah bermasalah. Harusnya di sini Baris Krim konsen di situ. Mereka juga yang membuat press release tempo hari kok 2019 bahwa PT itu adalah masuk dalam urutan nomor 7. Terus kenapa juga nggak konsen? Ini lempar batu sembunyi tangan. Dan masih banyak nanti korban-korban yang lain mungkin yang belum bikin laporan. Kita tunggu sampai kapanpun biar langit teruntuh, keadilan itu pasti akan dapat. Itu saja menurut saya untuk menyikapi perkara ini. Tapi kemarin dari para korban diduga korban UMKM ini kan juga sempat duduk bersama ya bang ya, dengan pihak Sanjay, dengan pihak Bu Elsa Sharif, Pak Vidi dan yang lain-lain gitu kan. Tapi nggak menemukan solusi juga bang, karena kayak lempar-lemparan aja gitu. Gimana sih bang tanggapannya, mungkin kasus ini tuh nggak selesai-selesai gitu? Ya nggak akan selesai kalau dia tidak mau duduk bersama mencarikan solusinya. Katanya ada uangnya di sana 55 miliar. Ya kasihlah kuasa ke member itu untuk nagih kalau memang itu ada, walaupun nggak ada hubungannya. Setidaknya kasih garansi dong. Nanti kalau uang itu dikembalikan, saya kasih deh uang kalian saya balikin. Ada nggak seperti itu? Jangan cuman omon-omon. Bikin pernyataan tertulis. Ada suratnya nggak? Kasih kuasa ke kita atau ke member saya itu supaya kita tagih seperti itu. Kalau cuma omon-omon mah nggak bisa. Terus ngapain mesti menghindar? Kalau merasa nggak bersalah, kumpulin dong member-membernya itu. Banyak loh itu member-membernya itu. Kasihan itu orang-orang. Kebanyakan ibu-ibu malah itu saya lihat tuh. Rincian saya di sini nggak gede-gede, paling tinggi 350 juta, bahkan ada yang cuma 2 juta kerugian ibu-ibu member itu. Terus nggak ada simpatinya sama sekali, nggak ada rasa prihatinnya. Terus duit yang hasil sitaan di Surabaya saya dengar juga udah dikembalikan berapa ratus miliar bos. Kemanain duitnya? Itu duit siapa? Tunggu, nanti akan dikejar oleh member-member yang mungkin belum bunyi gitu loh, belum bernyanyi gitu. Sampai kapanpun itu akan dikejar sama mereka. Termasuk yang ini, selama belum ada penyelesaian akan kita kejar dengan cara apapun. Gitu loh. Terus kan dari pihak Sanjay juga memberi surat kuasa nih bang kepada salah satu member UMKM ya kan. Intinya dia tuh silakan tagih, ini saya beri surat kuasa. Kayak gitu-gitu.
Memberikan kuasa kepada siapa? Ke salah satu member. Hmm. Untuk apa kuasa itu? Ya berarti kalaupun itu kuasa itu diberikan, ya hubungannya kan antara Sanjay dengan yang diberikan kuasa itu, nggak ada hubungan dengan klien saya. Emang ada? Kalau ada ya saya tagih juga, nggak ada. Ya kalau itu dapat klien saya juga, bagaimana caranya meminta? Kecuali ada perjanjian. Ada nggak perjanjiannya? Nggak ada. Setahu saya nggak ada ya. Kalau ada, buktikan. Itu loh. Iya. Terus kan itu juga uangnya dititipkan itu kan uangnya Sanjay ya. Nah. Ke Elsa gitu kan Bang. Terus Iya. member ini nagih ke Elsa. Nah harusnya tuh seperti apa sih? Ada kan sebagian juga member yang berpendapat bahwa dia nggak mau nagih ke Elsa karena nggak ada kaitannya. Yang dia pengen tahu ya gimana caranya uang itu tuh balik gitu. Seperti apa Bang? Kalau klien saya ya, saya selalu bilang kalian tidak ada hubungannya dengan Farhat dengan Elsa. Kalaupun ada uangnya si Sanjay di situ, itu urusan dia. Gak ada hubungan dengan kalian. Tagih ke Sanjay karena dia selaku ownernya PTKM MK atau majelis itu. Ya syukur-syukur kalau memang ada pengembalian, kembalikanlah ke klien-klien saya dan member yang lain. Kasihan gitu loh. Udah dapat duit kok masih juga nggak ada rasa ininya, rasa kemanusiaannya. Itu loh. Jadi gimana? Terus harus bagaimana? Janganlah orang sudah korban dikasih harapan palsu hanya untuk mencapai tujuan dia, ujung-ujungnya nanti korban kedua kali. Kasihan. Itu loh. Kalau klien-klien saya bilang gak ada hubungan, kalian kejar Sanjay sampai kapanpun. Biar dia bertanggung jawab terhadap uang-uang kalian itu. Buat dia itu kecil, tapi buat kalian itu besar. Itu nggak akan berhenti itu. Klien-klien saya itu kejar itu dia. Nah sejauh ini respon Sanjay mungkin seperti apa Bang terhadap klien Abang? Dulu sudah pernah saya somasi kan 2 kali tuh. Terus pernah juga pendekatan persuasif supaya siapa tahu tergugah hatinya Sanjay itu. Saya dengar sendiri dijanjikan. Sampai detik ini saya tanya ada nggak dikasih? Nggak ada katanya. Saya 2 kali loh ketemu Sanjay loh. Saya dampingin itu klien saya. Cuman saat itu saya nggak ngomong sebagai kuasa hukumnya supaya dia tergugah. Taunya nggak ada juga. Terus mana yang bisa dipercaya? Apalagi nanti dapat duit dari sono. Bagaimana cara mintanya? Seperti yang Anda sampaikan tadi, kalau hasil sitaan yang dari Surabaya itu udah dikembalikan, woi, fantastik sekali itu duit. Kemana itu duit? Itu loh, itu duit siapa? Duit pribadinya atau duit member-member? Itu yang harus betul. Dan saya dengar masih banyak laporan-laporan tentang dia. Gentleman-nya, datanglah gentleman, hadapin. Kalau memang nggak salah ya silakan buktikan. Itu loh, prinsipnya seperti itu. Tapi pengakuan dari dia katanya uang itu tuh nggak ada Bang, dia nggak ada menerima uang 750 miliar itu. Terus juga dia memang udah nggak ada dana yang sisa itu ya memang hanya dana yang dia titipkan kepada Elsa dan Farhat ini Bang, yang senilai 55 miliar ini. Kalau dia tidak terima barang sitaan itu, terus ke siapa dikembalikan? Silakan dicari tahu. Putusannya ada ini. Nih. Putusannya ada. Saya baca ini putusannya. Saya nggak tahu ini apakah sudah dieksekusi terhadap barang-barang sitaan ini apa belum, saya nggak tahu. Saya dengar sudah. Terus siapa yang nerima? Iya berarti kan dikembalikan kepada PT KAM Nkam. Ini yang saya baca. PT KAM Nkam siapa punya? Sanjay. Itu loh. Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan. Ada di situ, di putusan itu dibunyikan situ. Kalau dia nggak terima, ya ambillah eksekusi. Karena di putusan itu dibunyikan, saya nggak tahu putusan akhirnya. Ini putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Waktu disidangkan perkara yang pertama itu loh. Juga uang itu kan nggak boleh tidak bertuan. Bukan uang negara kok. Di situ disebutkan dikembalikan kepada PT KAM Nkam salah satunya. Apa iya nggak diambil? Nah kalau Anda bilang tadi nggak ada uangnya, ya ambillah itu.
Kemanain tuh duit? Banyak loh itu. Barang bukti lain juga banyak itu. Barang tidak bergerak, yang bergerak, logam-logam mulia, banyak itu. Fantastik. 7 turunan nggak habis kita. Terus Bang, pihak yang lain dari berbagai cara sudah dilakukan juga ya oleh mereka ya Bang, dari yang nguber-nguber ke Elsa Syarif, terus juga sampai ada yang pecah melaporkan tentang penutupan KMKM ya, PT KMK. secara sepihak. Nah tapi nggak nemu nih Bang titik terangnya, solusinya tetap nggak nemu. Mungkin Harusnya seperti apa sih? bukan tidak nemu, belum kelar. Ini masih panjang ini. Saya dengar laporannya itu juga udah ditutup kok masih dibuka. Itu apa namanya? Ilegal. Itu dari awal saya udah ngomong di Polda Metro itu. Ini sudah ditutup bulan Agustus 2019. Kenapa masih menerima Agustus 2021? Objektif lah, gali lah keterangan itu semua. Jangan tidur aja. Itu loh. Bela kebenaran itu. Kebenaran yang mana? Jangan kebenaran subjektif. Objektif gitu loh. Itu duit loh, banyak sekali loh. Ya. Mungkin triliunan itu kalau dikumpulin semua itu. Enak banget dong penikmatnya. Sementara korbannya banyak sekali. Gimana begitu? Harusnya negara turun di sini, konsen gitu loh. Jangan malah ingin ikut merecoki. Bersihkan semua. Tanggung jawab negara dong kepada warga negaranya. Itu loh. Mau diapain? Itu nyata, kasat mata semua ada semua di situ. Dan saya yakin dia akan terjerat. Mungkin ya masih banyak laporan lain yang belum kelar-kelar itu, termasuk yang di Polda Jawa Barat saya dengar itu sudah dipanggil-panggil. Jangan kabur-kaburan ya. Hadapin. Jangan jadi pengecut. Bilang uangnya ada di sana ya tagih lah kalau ada uangnya. Muncul dong ke publik, ke permukaan. Tagih langsung lah. Siapa yang menitipkan, siapa yang menagih itu loh. Jangan gunakan klien saya, member saya, pengaruh untuk menagih itu kalau memang nggak ada. Kalau ada jaminan nanti dapat duit itu terus dikembalikan ya nggak apa-apa. Ini ada nggak? Kalau cuma omong-omong doang gimana nanti pertanggung jawabannya? Karena setiap orang biasanya kalau udah dapat duit silau matanya. Begitu. Terus himbauan dari Abang mungkin untuk para member 57 member yang Abang pegang ini seperti apa nih Bang ke depannya untuk? Ya kalau saya tetap optimis ya. Para klien-klien saya bersabar. Tuhan akan turut campur nanti dalam perkara ini. Siapa yang berbuat apa akan bertanggung jawab. Sehebat apapun kejahatan itu berlari, suatu saat dia akan dikalahkan oleh kebaikan. Saya himbau bersabar, berdoa saja. Tetap kita berjuang sama-sama. Hasilnya nanti seperti apa. Itu saja yang saya pikir. Nggak usah terlalu maksakan diri. Kalau tidak ada hubungannya dengan orang lain, jangan pergi ke orang lain. Kejar Sanjay. Itu intinya. Poinnya itu aja. Dan Sanjay jangan kabur-kaburan. Pertanggungjawabkan itu. Betul apa enggak itu? Uang itu kemana? Mungkin itu. Oke Bang.